Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Al-Adim, dan di sini saya akan menjelaskan apa itu belanja online yang saat ini sedang marak digunakan di Indonesia, khususnya oleh generasi milenial. Belanja daring atau yang disebut belanja online atau orang-orang saat ini menyebutnya dengan online shop adalah kegiatan pembelian barang dan jasa melalui media internet. Melalui berbelanja lewat internet, seorang pembeli bisa melihat terlebih dahulu barang dan jasa yang hendak ia belanjakan melalui web yang dipromosikan oleh penjual. Kegiatan belanja daring ini merupakan bentuk komunikasi baru yang tidak memerlukan komunikasi tatap muka secara langsung, melainkan dapat dilakukan secara terpisah dari dan ke seluruh dunia melalui media notebook, komputer, atau handphone yang tersambung dengan layanan akses internet. Pada belanja online ini, pembayaran dilakukan dengan cara non-tunai seperti transfer bank atau menggunakan e-money. Kemajuan teknologi pada masa sekarang ini berdampak positif juga bagi kemajuan perekonomian. Hal itu dapat kita lihat dengan adanya online shopping. Sekarang online shopping banyak merajalela di berbagai jaring sosial media seperti Instagram, Facebook. Malah ada juga aplikasi yang memang dibuat khusus untuk berbelanja online, dan itu juga mempermudah antara pembeli dan juga penjual melakukan transaksi. Kemudian berbelanja online inilah yang banyak menarik orang-orang untuk melakukan belanja online, apalagi kaum milenial, seperti contohnya mahasiswa. Tapi di sisi lainnya, banyak mahasiswa yang memiliki perilaku konsumtif pada saat melakukan online shopping. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi mahasiswa memiliki perilaku konsumtif pada saat berbelanja online. Yang pertama, mereka tergiur oleh diskon yang ditawarkan. Lalu yang kedua, mereka tertarik dengan iklan yang mereka lihat. Yang ketiga, mereka hanya ingin tampil fashionable, mempercantik diri mereka, atau juga mengikuti tren pada saat itu. Juga itu yang keempat, mereka hanya terpengaruh oleh lingkungan. Salah satu contohnya seperti mereka terpengaruh oleh ajakan teman. Itulah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi mahasiswa memiliki perilaku konsumtif pada saat berbelanja online. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis belanja online. Nah, di Indonesia sendiri terdapat 4 jenis belanja online. Yang pertama ialah online marketplace. Nah, di sini model bisnis ini adalah sebuah website di mana websitenya tidak hanya mempromosikan barang dagangan, namun juga memfasilitasi transaksi uang secara online. Contohnya ialah Bukalapak, Tokopedia. Yang kedua ialah shopping mall. Sistem kerjanya sama seperti marketplace, namun di sini verifikasinya lebih ketat dan hanya brand-brand ternama yang boleh menjual barang dagangannya. Yang ketiga ialah toko online. Nah, di sini sebuah penjual memiliki alamat domain sendiri. Dan yang terakhir adalah toko online di media sosial. Di sini penjual mempromosikan dagangannya melalui Facebook, Instagram, maupun WhatsApp. Belanja online memiliki beberapa dampak positif. Yang pertama, belanja menjadi lebih praktis. Yang kedua, hemat tenaga dan waktu. Dan yang ketiga, harga barang biasanya lebih murah. Dan yang terakhir yaitu kita bisa mendapatkan barang dari mana saja. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang dampak negatif belanja online. Yang pertama yaitu kualitas barang tidak sesuai dengan gambar, dan yang kedua, barang yang diterima cacat atau rusak ketika dalam pengiriman, dan yang ketiga, tidak bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu, dan yang keempat, sering terjadi penipuan setelah uang ditransfer barang tidak sampai, dan yang kelima, menimbulkan perilaku konsumtif, dan yang keenam, rentan aksi pembobolan rekening jika pembayaran dilakukan melalui internet. Maka jadilah konsumen yang pintar. Nah, kalian tadi udah lihat kan bagaimana dampak negatif dari belanja online? Nah, itu cuma dampaknya aja. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana pendapat Islam tentang belanja online.
Jadi saya mengutip di sebuah kitab takrib di halaman 26, di sana dijelaskan 3 macam jual beli. Yang pertama adalah jual beli dengan adanya barang. Ini jual beli yang sering kita temukan di berbagai supermarket, di pasar, yang sering kita temukan lah secara umum. Itu jual beli secara umum, ini diperbolehkan. Yang kedua adalah jual beli dengan mensifati barang tanpa adanya barang. Ini yang kita temukan ketika kita online. Nah, ini diperbolehkan oleh Islam. Ini diperbolehkan, dalam kitab ini dijelaskan ini diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah yang ketiga, yaitu jual beli dengan menjual barang tanpa adanya barang atau tanpa mensifati barang. Itu namanya penipuan, tipu itu tidak boleh. Nah, lanjut, saya mengutip sebuah hadis di kitab Bulughul Maram halaman 175. Nanti kalian bisa baca sendiri hadisnya, yang di sana intinya menerangkan bahwa belanja online itu diperbolehkan. Belanja online itu diperbolehkan. Hanya saja yang di sini dipermasalahkan harus bertemu. Cuma kita bermasalahkan lagi, nikah itu juga harus bertemu. Tapi dengan adanya video call, nikah itu sah. Berarti kita katakan bahwa kita bertemu dengan online video call itu pun juga bisa sah dalam akad seperti ini. Jadi itu saja pandangan Islam tentang belanja online. Menyampaikan mengapa belanja online sangat dipilih oleh kalangan milenial. Yang pertama, efisiensi. Pembeli tidak perlu mencari barang dengan cara mengemudi atau mencari di seluruh kota atau di seluruh bagian tempat tinggalnya. Selain itu, toko online buka selama 24 jam selama seminggu, sehingga pembeli tidak perlu kebingungan dalam mencari barang ketika tokonya sudah tutup. Selain itu, perbandingan harga yang ditawarkan pada situs belanja online dan situs belanja offline sangat berbeda. Pada belanja online, terkadang para penjual memberikan beberapa bonus dan keuntungan bagi para pembeli. Kemudian, kelengkapan pada situs belanja online sangat banyak dan luas, sehingga pembeli tidak perlu bingung dalam memilih barang yang akan diinginkan. Tak hanya sampai situ, para pembeli bisa belanja dengan tenang dan tanpa terburu-buru untuk kehabisan barang. Yang terakhir, barang-barang yang dijual pada situs belanja online terkadang sudah memiliki review atau ulasan dari pembeli yang sebelumnya, sehingga pembeli yang baru dapat mendapatkan kepuasan produk yang diinginkan. Terima kasih. Selanjutnya, kesimpulan belanja online sebagai tantangan generasi milenial dalam menempuh pendidikan dokter. Belanja online itu sebenarnya tujuan utamanya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mahasiswa. Salah satu contohnya seperti membeli buku kedokteran, seperti buku anatomi, fisiologi, dan lainnya. Nah, kita tuh sekarang tidak perlu datang ke toko buku, jauh-jauh mencari toko buku, dan belum tentu buku itu ketemu. Sekarang kita bisa lewat belanja online, sehingga dapat mengefisienkan waktu kita. Tetapi saat ini mahasiswa melakukan belanja online bukan didasarkan pada kebutuhan, akan tetapi untuk hedonisme atau mencari kesenangan semata dan gaya hidup, sehingga menyebabkan perilaku konsumtif atau boros. Jadi mereka membeli barang yang tidak diperlukan, hanya sekedar hedonisme aja, kesenangan belaka. Nah, cara termudahnya agar belanja online menjadi positif adalah dengan menggunakan online shop ini ketika kita memerlukannya. Jangan menghabiskan waktu luang kita hanya untuk melihat barang-barang yang tidak kita perlukan dan sekedar melihat promo-promo yang ditawarkan oleh online shop tersebut, sehingga kita tidak mudah terpengaruh oleh rayuan-rayuan dari online shop tersebut.